Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bagi Anda sahabat-sahabat super yang ada di rumah maupun ada di studio. Di Mario Teguh, Golden Ways. Pada malam hari ini adalah saat yang sangat tepat sekali bagi Anda untuk menonton Mario Teguh Golden Ways. Karena tema kita pada malam hari ini adalah memulai jadi orang kaya. Untuk itu kita langsung panggilkan Bapak Mario Teguh. Silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang sangat baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Langsung angkat tangan yang ingin jadi orang kaya raya. Super sekali. Karena Anda sudah tahu bahwa di ruangan ini ada malaikat yang mencatat orang yang tidak angkat tangan. Setiap kalimat ada yang mendengar, setiap tindakan ada yang menyaksikan. Dan kalimat dan tindakan bisa ditafsirkan sebagai doa. Ya, maka katakanlah yang baik, lakukanlah yang baik, sehingga tidak berdoa pun secara khusus untuk sesuatu sudah dianggap doa. Kebaikan di dalam yang kita lakukan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kaya. Demikian juga banyak uang, demikian juga banyak harta, demikian juga istilahnya apa? Tajir, ya toh? Klimis. Ada orang yang kalau duduk baru tinggi karena dompetnya tebal, keganjel, gitu? Ya, nah, yuk kita bicarakan secara sederhana pengertian-pengertian dasar mengenai kekayaan. Jangan lagi berpura-pura tentang kekayaan. Orang beriman tidak boleh mencita-citakan kemiskinan. Tidak boleh menganggap kemiskinan tiket masuk surga. Orang beriman tidak boleh memiskinkan diri lalu mengharapkan bantuan dari orang tidak beriman yang kaya. No more kepura-puraan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita mulai bicara mengenai kekayaan dan bagaimana kita bisa kestarik arus kekayaan yang sangat lancar dalam keberkahan. Itu. Super sekali Bapak Mario, biarkan kita semua yang ada di sini mendengar sudut pandang Bapak terhadap kekayaan, Pak. Terima kasih Mas Kifari. Izinkan saya karena MTGW ini 7 segmen, maka saya sampaikan 7 hukum kekayaan. Yang mudah-mudahan meluruskan peta perjalanan bagi adik-adik yang masih bingung atau mengingatkan kembali kepada sahabat-sahabat saya yang sudah benar, sudah betul, hanya kurang cepat. Oke? Karena banyak yang mengeluh toh, saya tidak punya waktu. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, sebetulnya Anda tidak butuh waktu, Anda hanya butuh memulai. Kita lihat meme-nya. Hukum kekayaan pertama, yang disebut kekayaan adalah nikmat yang dianugerahkan oleh Tuhan. Ini definisi paling aman. Selain nikmat yang dihadiahkan oleh Tuhan, bukan kekayaan. Coba ya, lihat mana yang kaya. Petani sederhana uangnya 40 juta. Koruptor uangnya 40 miliar. Kaya mana? Banyak mana uangnya? Koruptor. Tuh Anda sudah menjawab bahwa uang bukan kekayaan, uang saja bukan kekayaan, karena ini tidak dihadiahi oleh Tuhan. Ini uang diambil dari anggaran setan. Setan banyak anggarannya. Serius itu. Ada anggaran. Nah, ini 40 juta ini harum sekali dengan keberkahan. Karena waktu menerima, dia bilang terima kasih, alhamdulillah, mudah-mudahan Anda lebih laku supaya bisa lebih banyak membeli dari saya. Lihat itu. Yang 40 miliar kan ada pejabat baru yang bisa diakali nggak? Berarti, uang yang banyak, hartanya pencuri bukan kekayaan, tapi ukuran hukuman.
Hukumannya koruptor 40 miliar ini hukumannya hanya istilah kitab suci sedang ditangguhkan. Tidak ada yang bisa membayar kedamaian hati karena jujur. Itu. Super sekali Pak Mario dan sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun yang ada di rumah dapat mengikuti polling yang selanjutnya ini di www.mtgwpol.com. Kita lihat bersama-sama pollingnya. Baiklah. Orang yang selalu mengatakan lebih baik kaya hati daripada kaya harta, apakah menurut Anda karena A, dia sudah kaya, B, tidak mementingkan harta, atau C, karena frustasi tidak bisa kaya? Anda dapat menggunakan alat yang terdapat di tempat duduk Anda untuk menentukan pilihan A, B, ataupun C dimulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kita akan kembali sesaat lagi dan melihat hasil pollingnya tetap di Mario Teguh Golden Ways. Nah sekarang Bapak doanya spesifik atau global? Saya nggak dua-duanya, Pak. Tahu kenapa? Frustrasi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, Ya. tadi Bapak sempat menyinggung bahwa ada beberapa orang yang mencapai kekayaannya meskipun tidak lewat cara yang jujur. Nah, menurut Bapak sendiri kekayaan yang seperti itu gimana Pak? Bukan kekayaan, Mas Givari. Kan kekayaan adalah nikmat yang dihadiahkan oleh Tuhan. Sekarang saya tanya dulu, apakah kesehatan itu kekayaan? Iya. Karena nikmat ya. Iya. Nama baik, Iya. istri yang setia, Iya. suami yang setia, Iya. suami yang setia, suami yang setia. Iya, Pak. Harus 3 kali karena jarang setia. Ya, ya, nah. Iya, Pak. Nah itu semua nikmat, nah itu yang disebut kekayaan. Nah dasarnya apa? Ini kan hukumnya kedua. Yuk kita lihat hukumnya kedua. Hukum kekayaan yang kedua, dasar dari semua kekayaan adalah kebaikan. Sehingga orang yang banyak uang tidak otomatis bisa disebut orang kaya. Kalau dia bukan orang baik, dia bukan orang kaya. Orang yang baik hatinya sudah memiliki landasan pribadi untuk menjadi orang yang dikayakan. Kalau Anda ahli kebatinan, kalimat terakhir itu kalimat orang beriman. Apa? Dikayakan. Jadi orang pandai kaya? Pasti tidak. Yang menjadikan orang itu kaya bukan kepandaian atau kehebatan atau koneksi atau kedekatan dengan pejabat tinggi. Yang menjadikan orang itu kaya adalah kebaikannya. Jadi kalau begitu, yang pertama nikmat Tuhan. Kalau disyukuri ditambahkan. Ditambahkan kenikmatan, tidak harus ada kenikmatan baru. Kenikmatan yang sama kalau disyukuri berkembang. Kedua, dasar dari kekayaan adalah kebaikan. Jadi kalau sudah baik, pegang yang kedua ini. Orang yang baik hatinya sudah memiliki landasan pribadi untuk dikayakan. Sudah jelas kenapa Golden Way selalu menggunakan sahabat saya yang baik hatinya? Itu doa supaya Anda dikayakan. Itu. Super sekali Pak, dan sahabat-sahabat super yang ada di studio, kita akan melanjutkan kepada polling dan melihat jawaban pilihan Anda. Orang yang selalu mengatakan lebih baik kaya hati daripada kaya harta, apakah menurut Anda? Karena A, dia sudah kaya 16%, B, tidak mementingkan harta 44%, dan C, karena frustasi tidak bisa kaya 40%. Untuk Anda yang memilih jawaban A, boleh katakan? Silakan Pak. Untuk Anda yang memilih jawaban B, Ibu, silakan. Dan untuk Anda yang memilih jawaban C, silakan Pak Haris. Silakan Pak. Baiklah Pak Mario, sudah bersama kita sahabat-sahabat super yang akan mempertahankan jawaban pilihan mereka. Silakan Pak. Silakan. Nama saya Aris Afrizal dari Pasar Minggu Pejaten. Dari Pasar Minggu, Iya. Pejaten. Bapak memilih A. Saya memilih A karena orang yang kaya hati itu pasti kaya harta. Dia tuh sudah kaya. Karena kenapa? Kadang-kadang dalam masyarakat ini orang melihat derajat seseorang itu
hinanya tidak itu dari harta. Oh, gitu. Sebenarnya tidak. Jadi orang yang kaya hati menurut Anda sudah pasti kaya Kayak harta. harta. Karena dia super orangnya sekali. pandai bersyukur. Kalau orang pandai bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Amin, Gitu super ya. sekali. Ibu Ade, Saya memilih B, tidak mementingkan harta, karena bagi saya yang penting cukup. yang penting cukup. Yang Apakah penting itu untuk beli pulau cukup? Tidak mungkin Pak beli pulau. Tidak mungkin beli pulau, berarti konsepnya dibatalkan sendiri. Ayo, Yes. kalau cukup harusnya tidak ada batas, ya memang cukup. Good. Anda Pak, nama Anda? Nama saya Wisnu dari Cempaka Putih. Ya Pak Wisnu. Saya memilih C ya karena frustasi tidak bisa kaya. Ya memang kayak begitu yang ada di depan saya, yang ada di Siapa itu Pak? Itu ya. Maksud saya di lingkungan sehari-hari yang saya temui. Nih, sekarang Bapak dan Ibu yang menjawab ini. Oke? Waktu Anda berdoa, Anda itu angkanya spesifik atau global? Waktu minta uang, minta kaya, itu doanya sudah terserah Tuhan berapa aja deh, gitu? Atau jelas sekali, Tuhan aku minta 14.754.000. Loh. Nah sekarang Bapak doanya spesifik atau global? Saya nggak dua-duanya Pak. Tahu kenapa? Frustrasi. Oke lah sekarang, minta berapa? 10 miliar. Itu dia, minta berapa? 10 miliar. Udah, orang bilang nggak cocok sama wajahmu, nggak apa-apa. Ya? Terus beritahu saya Pak, caranya minta uang yang nggak spesifik dan nggak global. Yang tidak spesifik dan tidak global, saya sesuai syarat dan ketentuan berlaku. Nah, jadi Anda itu ngasih syarat ke Tuhan? Ya, dia bisa baca Pak. Dia bisa baca apa yang saya mau, tapi saya minta. Kalau menurut saya, Tuhan tuh kayak gitu. Dia bisa baca pikiran saya, dia bisa... Oh ya mesti aja. Bisa Tuhan baca perasaan. Tapi pertanyaan mengenai syarat itu loh Pak. Yang Bapak yang kasih Ya, syarat. maksudnya pada saat galau, oh uangnya segini, rezekinya segini. Gitu. Kalau lagi happy, oh ya dicukupkan nikmatnya. Oke, Menurut kalau saya begitu Tuhan tuh gini. bisa- Ini tahun bisa. 2015 toh. Bapak minta tambah rezeki berapa? Tambah uang berapa? Tergantung bulannya Pak. Dan harinya. Ini orang yang kebahagiaannya ditentukan oleh tanggal. Oke? Anda kan tidak tahu rencana Tuhan. Tapi pasti rencana Tuhan lebih baik daripada rencana kita. Berarti waktu kita berupaya dalam rencana kita lalu gagal, itu karena rencana kita tidak sebaik rencana Tuhan. Ya toh? Itu cara ikhlas untuk menerima kegagalan. Nah, berarti rencana Tuhan. Tadi Bapak minta berapa? Ya, 10 miliar Pak. Pak, jangan pakai ya 10 miliar. 10 miliar Pak. Ya, itu kebiasaan menderita. Oke lah sekarang, minta berapa? 10 miliar. Itu dia. Minta berapa? 10 miliar. Udah. Orang bilang nggak cocok sama wajahmu. Nggak apa-apa. Ya? Kalau Anda ketawa itu berarti kita itu berpikir sekali ya tentang rezeki. Oke, good. Ibu tahun ini berapa? Kalau saya Pak bukan nominal. Bukan nominal. Bukan nominal. Jadi apa Maunya mintanya? status. Eh? Status. Status. Ibu minta status apa? Status pekerjaan lebih baik Pekerjaan untuk tahun ini. lebih baik. Gitu ya? Iya. Good. Bapak, Saya dicukupi Pak, saya Apa? dicukupi. Dicukupi semuanya. minta dicukupi semuanya. Nggak usah banyak-banyak, apa saja itu. Kan itu semuanya. Sebut 3 saja. Bertiga, ada rumah, Good, rumah berapa meter persegi? Lu memang harus.
Sekarang tanahnya tadi berapa luasnya? 400 meter. 400 meter. Ya wis, saya taruh dulu 400 meter. Pesan saya, dari segi feng shui tidak baik kalau enggak, belum selesai. Sebentar. Belum selesai. 400 meter ini dari feng shui tidak baik, Pak, kalau ukurannya 1 kali 400. Itu jalannya tiap hari. Ya. Berarti ini 20 kali 20 gitu ya. Super, 1. Ini kan 1, saya tadi 3. Apa lagi satu lagi? Ini rumah. Kendaraan, Pak. Kendaraan. Apa? Kendaraan. Kendaraan, apa? Yang 1800 cc. 1800 cc. Ini tangkinya. Udah. Ini rumah, kendaraan apa lagi? Deposito, Pak. Deposito. Deposito. Nah, ini dia. Apakah ada di bank deposito global jumlahnya? Berapa? 10 miliar. Dolar, Pak. Dolar. Berapa? 10 miliar dolar. 10 miliar dolar. Jadinya aman, Pak. Hidup saya aman. Begitu dia mau jelas, ngeselin dia. Dolar. My God. Itu jual cincin ake berapa? Lihat ya. Ini loh, tadi itu kita membongkar paradigma. Banyak orang itu berpura-pura tentang kekayaan. Sehingga hidupnya tidak move on kepada proses yang mengkayakan. Hidupnya tentang menolak kenyataan, menolak keharusan, menolak kemungkinan. Mulai dari sekarang yang jujur, berapa mintanya. Supaya kalau Anda tidak tahu, Tuhan segera atur jumlahnya, per bulannya berapa. Sekarang, Ibu, jadi apa kesimpulan Ibu? Berusaha lebih baik, meminta doa yang spesifik, dan berusaha Untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oh, super sekali. Nah, kebijaksanaan dari Bapak apa untuk kami semua? Saya nggak ditanya dulu nih, Pak. Nah, itu tadi ditanya kebijaksanaannya apa? Oh iya, tadi sudah diminta spesifik toh, 10 miliar dolar. Sudah. Itu caranya bagaimana dapatnya, Pak? Caranya. Nah, itu dia, makanya saya minta sama Tuhan supaya dapat sekian banyak. Terus ya udah, saya bisa tenang hidup. Dan saya bisa apa? Jadi ketika dapat uang sedemikian banyak, saya bisa menunjukkan sisi baiknya uang gitu pada orang lain. Ke saya dulu pertama. Jadi Anda itu ingin kaya supaya tenang, gitu? Iya. Tenang. Sekarang sudah tenang nggak? Belum. Kaya ini tadi kan 10 miliar dolar. Tuh. Mulai berapa Anda tenang? 1 miliar udah mulai tenang. Untuk diri sendiri. 1 Untuk diri miliar sendiri. apa dolar? 1 miliar dolar sudah tenang. Padahal perintah Tuhan itu apa? Kalau Tuhan menyapa kita, sapaan yang paling indah untuk kita apa? Wahai jiwa yang tentram, yang tenang. Itu Tuhan itu memerintahkan kita itu tenang kapanpun. Tuhan berada bersama kita kapanpun. Maka kalau Tuhan menyapa wahai jiwa yang tenang, itu sekarang, Pak. Terus Anda tunggu 1 miliar dolar lagi. Saya nggak tenang-tenang dong. Loh, awakmu ya apa? Loh, itu kan yang punya rencana Anda. Iya. Nah, jadi gimana? Dia menyimpulkan, loh, jadi kalau gitu saya nggak tenang-tenang dong. Iya, Pak. Jadi bagaimana supaya tenang?
Nggak, mungkin ini kali Pak, apa? Di reset dulu ininya, apa? Permintaannya di reset Di reset dulu. Pak, betul. Betul. Setuju di reset dulu, kabelnya dicabut. Nah. Oke, di reset dulu. Berarti sederhana. Yuk kita sama-sama nih, di reset dulu. Syukuri yang ada. Oke. Kalau Anda ingin berbahagia, jangan bandingkan yang tidak Anda miliki dengan milik orang lain. Itu sedih sekali. Oke, kedua, jangan bandingkan yang tidak bisa Anda lakukan dengan yang bisa dilakukan orang lain. Oh, itu bukan main sedihnya. Ya. Lalu, jangan mengeluhkan kekurangan. Tuh. Berarti untuk Tuhan itu maha adil. Lihat ya, adil timbangannya. Maha adil itu bukan berarti orang 10 miliar, kita juga 10 miliar. No. Dia hartanya 10 miliar, tapi istri kita bernilai 10 triliun. Ayo coba. Kuda aja ada yang harganya 100 miliar loh. Kuda. Apalagi anak kita. Ya, bisa ngomel, kan kuda tidak. Nah. Berarti banyak di antara kita tidak bersyukur karena tidak melihat bahwa untuk setiap yang dikurangkan ada yang dilebihkan. Ya, untuk semua yang selama ini Anda keluhkan, sadari ada yang dilebihkan. Demikian juga Anda, terutama Anda. Oke, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bapak. Oh ya, dirawat ya. Kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk sahabat-sahabat super kita yang mempertanggungjawabkan jawabannya di atas panggung tadi. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Mario Teguh Golden Ways. Yang tidak sopan itu orang kecil-kecil yang kalau ketemu itu gemeter minta pekerjaan. Gitu. Jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, dua, lebihkan kebaikan, lebihkan jumlah orang yang menerima kebaikan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, Yes. kayaknya kita harus memperjelas kembali Pak Mario, the simplest way of how to become rich. Bagaimana agar kita menjadi kaya Pak Mario? Oke. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, beda kita dengan hewan, dengan di animal kingdom adalah kita pengguna alat. Manusia ini pengguna alat. Betul ada monyet yang menggunakan ranting, dimasukkan ke lubang semut, ditarik, atau rayap, ditarik, lalu dimakan. Ada, itu alat. Tetapi yang menggunakan handphone untuk kita, anak muda paling sederhana, yang UN 4 kali tidak lulus, tapi kalau dia punya handphone lebih sakti dari begawan 800 tahun yang lalu. Begawan ini kalau mau menghubungi saudaranya di Lampung, dia tuh cincin akiknya. Tapi anak ini tinggal gitu kan, uang kos habis, itu aja. Alat kita ini semua sudah jauh lebih hebat dari orang dulu karena alat. Nah, untuk kaya hanya ada 2 alat. Yuk kita lihat meme-nya. Hukum kekayaan yang ketiga, gunakan yang menumbuhkan kebaikan. Menumbuhkan kebaikan, membaca menumbuhkan kebaikan. Good, bergaul, sopan santun. Itu loh. Banyak orang salaman, memasang wajah tersenyum, itu alat loh. Tidak digunakan. Menyebut nama orang dengan baik, Pak Amima apa kabar? Coba itu. So, alat-alat ini tidak digunakan untuk menumbuhkan kebaikan, padahal orang yang kebaikannya banyak kaya. Lalu, tinggalkan yang menambahkan keburukan. Bergunjing, menonton acara TV tentang aib sesama. Ada toh? Tonton, good. Lalu arisan, yang bicaranya, jeng-jeng ada kabar apa lagi? Wah. Tuh. Itu alat-alat yang gitu. Kemudian menggunakan sosial media untuk sakti-saktian. Semua orang yang kasar dan sombong di media sosial adalah orang kecil dalam kehidupan asli. Orang besar, gagah, kaya dalam kehidupan asli tidak mungkin tidak sopan di sosial media.
perhatikan itu. Yang tidak sopan itu orang kecil-kecil, yang kalau ketemu itu gemeter, minta pekerjaan. Berarti kalau gitu alatnya 2. Lakukan apapun yang menambahkan kebaikan, hindari yang menambahkan keburukan. Itu. Super sekali Pak Mario. Sebelum kita lanjutkan, kita akan mengundang beberapa sahabat-sahabat super kita yang akan mencurahkan isi hati mereka. Silakan untuk naik ke atas stage. Silakan Bapak. Silakan Pak. Nama Bapak. Bapak. Baiklah Pak Mario, sebelum kita melanjutkan ke sahabat-sahabat kita yang akan mencurahkan isi hati mereka, saya ada satu pertanyaan lagi Pak. Mengenai kekayaan Pak. Ya. Sudah tahu caranya, saya mau kaya sekarang juga Pak. Apa yang harus saya lakukan? Siapa yang ingin rezekinya lebih baik besok? Karena saya angkat tangan pertama kali, saya yang pertama kali ingin. Saya duluan. Nah, yuk kita lihat meme-nya. Hukum kekayaan 4. Orang yang ingin menjadi sesuatu yang lebih kaya dari dirinya sekarang harus mulai menjadi lebih baik dari dirinya yang sekarang. Itu loh maksudnya kenapa hari ini upayakan lebih baik dari kemarin. Itu perintah Tuhan. Maksudnya kalau kita lebih baik sekarang daripada kemarin, lebih gampang dikayakan. Dikayakan istilah orang beriman. Bukan gampang kaya, dikayakan. So kalau begitu, apa yang kita harus lakukan, Mas Givari? Begitu kita ingin besok lebih kaya daripada hari ini? Jadi lebih baik hari ini. Seperti apa? Hal-hal yang berhubungan dengan disiplin, dengan pemikiran. Ini caranya. Dan ini misi kehidupan saya sendiri. Oke, ini cara sederhana saya gunakan sejak muda. Lebih berguna bagi lebih banyak orang. Kalau Anda bisa bantu orang senilai 10.000 hari ini, besok berapa? 15, bulan depan 100.000, itu lebih berguna. Kalau Anda bisa bantu bulan ini ya 10 orang, bulan depan berapa? 30, ini loh maksudnya. Dan ini yang digunakan oleh Golden Ways, oleh MTSC. Kegunaan yang kita sampaikan, kita upayakan tumbuh setiap hari. Dan jumlah orang yang kita layani tumbuh. Facebook kita tambah setiap minggu 84 sampai 94 ribu orang. Berarti ada 90 ribuan orang kira-kira per minggu yang bersama-sama kita berdoa pagi, memperbaiki rasa hormat kepada orang tua. Lihat itu. Jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, 2, lebihkan kebaikan, lebihkan jumlah orang yang menerima kebaikan. Itu. Super sekali Pak Mario dan sahabat-sahabat super yang ada di rumah maupun ada di studio. Kita akan kembali sejenak lagi mendengarkan kisah mereka. Tetap di Mario Teguh Golden Ways. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan sebaliknya, berarti kalau kita tidak baik dijodohkan dengan siapa? Wanita tidak baik. Terima kasih Anda masih bersama kami. Anda kembali menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, saat ini saya akan menjadikan diri saya lebih bermanfaat untuk orang lain, agar saya pun lebih cepat kaya tentunya, dengan cara membahagiakan orang lain. Namun apa yang harus saya lakukan dengan masa lalu saya, Pak, yang telah berlalu dalam diri saya? Apakah akan menghambat saya menjadi orang yang kaya? Masa lalu. Oke. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, untuk yang merasa tersiksa oleh masa lalu yang tidak baik, ingat ya, bahwa sekelam apapun masa lalu kita, masa depan masih suci. Seberapa besar pun kesalahan kita, besok masih suci. Kalau Anda masuki dengan polos, dengan ikhlas, Anda suci. Masa lalu itu untuk Tuhan, dan dengarkan ini, tidak ada satu orang pun di ruangan ini yang bebas dari fitnah masa lalu. Kalau Tuhan berkenan, siapapun bisa terfitnah karena kesalahan masa lalunya. Kalau kita masih selamat karena kita cukup baik hari ini. Coba deh buat kesalahan. Itu yang salah-salah kita dulu, termasuk kesalahan saya, akan dibukakan. Dan itu bukankah sudah terjadi sekarang? Oke, so, yuk kita lihat meme-nya secara cepat sebelum saya masuk ke curhat. Hukum kekayaan yang kelima. Ini bicara mengenai kecepatan ya. Kecepatan.
Kekayaannya sudah kita mengerti, kecepatannya sekarang. Kemudahan dalam mengambil pelajaran baru. Dan membongkar pelajaran usang menentukan kecepatan tumbuhnya kekayaan. Pelajaran baru, kalau Anda dengarkan sesuatu yang baru, Anda bilang, good, I will use this, saya akan pakai ini. Gitu. Lalu, waktu mendengar pelajaran baru, tidak mungkin Anda tidak terbentur dengan pelajaran lama yang salah. Seperti, contohnya saja, bahwa kekayaan akhirat itu penting, setuju, tapi tidak bisa dicapai kalau dunia Anda tidak baik. Jadi jangan karena mengutamakan akhirat lalu menyepelekan dunia. Kalau itu tidak Anda mengerti sebelumnya, bongkar pelajaran lamanya. Terima yang baru. Bahwa akhiratku baik kalau duniaku baik. Kan sebaik-baik manusia itu bukan hanya untuk dunia loh ya. Sebaik-baik manusia di dunia itu juga sebaik-baik manusia di akhirat. Dan sebaik-baik manusia di dunia yang apa? Bermanfaat bagi sesama. Jadi orang yang merindukan akhirat harus menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama di dunia. Kalau selama ini Anda yang mau mengejar akhirat dengan mengabaikan dunia, perbaiki ya, itu salah. Umur, ada berapa umur kita? Beragam. Tuhan menentukan umur kita. Loh, iya dong, kalau enggak siapa lagi? Iya Pak. Iya. Jangan global minta umur itu. Nah, umur kita ada berapa? Banyak. Ada umur untuk orang yang memelihara kesehatan. Ada umur untuk orang yang suka memfitnah, yang suka nantang. Ada umur untuk orang yang memelihara kesehatan, mendoakan kebaikan bagi orang tua, berbakti bagi kebahagiaan keluarga. Orang bilang gini, merokok, enggak merokok mati. Yowes mati yo. Bukan itu ya, tapi merokok dan tidak merokok memang mati, tapi matinya perokok pasti lebih pedih. Karena tidak ada orang melakukan keburukan yang tidak diminta merasakan akibat dari keburukannya. Itu firman. Itu bukan golden ways, itu firman. Jadi jangan nantang. Oke. Jodoh ada berapa? Loh, ini kan sedang membongkar pelajaran lama. Jodoh ada berapa? Satu. Banyak. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan sebaliknya, berarti kalau kita tidak baik, dijodohkan dengan siapa? Wanita tidak baik. Kalau kita berkelas, jodohnya? Berkelas. Jadi jodoh kita banyak, jangan terima yang sekarang yang jelek-jelek itu. Putus-putus, cari yang lebih baik. Yang doanya spesifik. Itu ya, terima kasih. Silakan Pak Mario, selanjutnya sahabat-sahabat super kita akan berbagi kisah mereka. Bapak. Baik, terima kasih Pak Mario yang saya kasihi. Terima kasih Pak. Nama Bapak? Saya Jonathan. Yes Pak Jonathan. Saya berangkat dari keluarga yang sangat miskin. Dari SD ke SMP saja saya itu tidak sanggup untuk bayar untuk masuk SMP. Nyari duit sendiri. Dari SMP ke SMA saya bisa langsung masuk karena saya yang terbaik di SMP itu. Dari SMA ke kuliah saya tidak masuk lagi karena saya harus bekerja dulu mengumpulkan uang. Dan seterusnya dan seterusnya. Saya sambil melukis dan segala macam. Saya bekerja dan bekerja, berdoa segala macam. Tapi saya tidak pernah sukses seperti yang saya harapkan. Di pekerjaan pun saya tidak sukses. Nah, dalam usia yang saya yang sudah tua, 54 tahun, saya masih sangat ingin menjadi sukses. Sukses harta maupun sukses batin untuk dunia dan akhirat. Namun, kalau saya pelajari, orang-orang sukses itu dimulai dari masa muda. Saya bingung, khawatir, tapi tetap semangat. Bagaimana saya memulainya untuk sukses di usia yang tidak muda lagi, Bapak itu. Saya tidak melihat orang gagal loh Pak. You have a beautiful soul Pak. Tahan dulu. Anda Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rizal Ardi Pertama dari Tegal. Saya punya keluarga kecil. Anak saya baru satu. Saya bergerak di bidang usaha punya saya sendiri. Dan saya di usaha ini saya itu menjadi tulang punggung, Pak. Tulang punggung buat keluarga besar. Ya. Keluarga besar. Tapi hati kecil dari keluarga-keluarga kecil seperti kita ini kan
Saya juga punya kebutuhan sendiri. Pengen maju, pengen sukses. Apakah kalau misal keadaan ini belum bisa, apakah saya harus memaksakan atau saya harus menjalani saja dulu aja lah. Sampai kapanpun tak jalani dulu aja atau saya harus tak paksakan. Ya setiap keluarga pasti menginginkan hal seperti itu ya Pak. Pengen maju, pengen sukses. Itu saya pengen tahu, kalaupun iya saya memilih harus memaksakan sekarang, harus dipaksakan, bagaimana caranya Pak? Super, kita berikan tepuk tangan dulu. Pak Jonathan sudah menikah? Sudah. Ada berapa putra? 3 Pak. Pak Jonathan punya 3. istri, anak 3. 3. Laki-laki, perempuan? Laki-laki 2, perempuan 1. Laki-laki, perempuan 1. Mereka sudah umur berapa sekarang? Yang satu sudah kuliah 19 tahun. Oh, ini yang mana yang 19 tahun? Yang pertama. Yang pertama perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Laki-laki 19 tahun sudah kuliah, yang kedua? Yang kedua satu SMA. Laki-laki juga? Iya, 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Dan 12. Yang satu lagi baru TK 5 tahun. Baru TK 4 tahun. 5 tahun. Waktu mereka lahir terasa sekali nggak Pak? Waktu Anda pulang kerja capek, waktu Anda dekat bayi itu langsung capeknya hilang? Iya. Iya? Iya. Terasa itu ya? Terasa. Good. Jadi kalau gitu apakah itu rahmat Pak? Rahmat. Rahmat sekali. Banyak loh Pak orang kaya raya tidak punya anak. Satu lagi, istri Anda orangnya baik? Baik. Beriman? Beriman. Berdoa bersama Anda bagi kebaikan keluarga? Iya. Mengelola anak-anak dengan baik? Baik. Apakah itu rahmat Pak? Iya, rahmat. Nikmat sekali hidup dalam kasih sayang seperti itu ya. Ya. Dan kekayaan adalah nikmat. Jadi Pak Jonathan sudah kaya? Secara material belum. Secara nikmat-nikmat itu ya saya sudah kaya. Pak Jonathan, perhatikan pertanyaan saya. Apakah Pak Jonathan sudah kaya? Sudah. Itu loh. Berarti Pak Jonathan selama ini menghindari melihat kekayaannya karena berfokus kepada kekurangannya. Kan kalau Pak Jonathan berfokus pada kekurangan, yang semakin kelihatan apa? Kekurangan. Padahal istri yang baik, yang penuh kasih, anak-anak yang sehat, pinter-pinter, lucu. Pak, itu kekayaan loh Pak. Nah, doa Anda, lihat ya, doa Anda itu berdasarkan kekurangan atau ingin melebihkan? Ayo, kira-kira doanya karena kurang atau ingin melebihkan? Karena kurang. Kalau melebihkan itu doanya gini, Tuhanku, tambahkanlah rezeki supaya aku bisa buatkan istriku rumah kedua untuk peristirahatan, sekolah anak-anak nanti bisa lebih baik. Kalau ini kan gini, saya masa mulai SD miskin, gitu kan? SMP miskin, SMA miskin, kelihatan nggak di wajah saya miskin? Nah, fokusnya pada kemiskinan. Tapi yang saya kagumi, Bapak sabar. Dan tetap jujur di dalam perasaan kurang. Itu loh, kenapa saya bilang tadi saya melihat jiwa yang indah. Karena Bapak mengeluh tentang kemiskinan, kurang, tetapi tetap jujur, tetap bertuhan. Itu jiwa yang indah sekali. Nah sekarang Bapak ubah, lihat tangan saya ini. Dibalik, fokus kepada yang baik, kesyukuran, berdoanya untuk melebihkan, bukan berdoa karena kurang. Banyak orang yang bilang gini, marilah kita berdoa. Langsung dia nangis dulu. Yang mimpin doa ini loh. Belum mulai sudah nangis. Loh kena minyak angin ya matanya. Tuh lihat tuh. Berarti orang ini mengajari orang berdoa dari kekurangan. Berdoa itu harus dalam kegembiraan. Sahabat-sahabat saya yang baik gitu. Marilah kita berdoa supaya Senin ada wanita cantik yang tidak masuk akal jatuh cinta kepada kita. Gitu ya. Tuh ketawa toh. Karena melihat dilebihkan bukan kurang. Kesimpulan Bapak apa? Harus bersyukur dengan apa yang saya miliki dan berdoa untuk lebih baik lagi. Tidak mengeluhkan kekurangan,
Mensyukuri yang sudah ada. Jadi Tuhanku, terima kasih telah Engkau anugerahkan kepadaku istri yang baik. Nah, aku mohon kemampuan ekonomi yang lebih besar supaya aku bisa mengenakan berlian di telinganya, gitu kan? Kalung emas, pakaian yang indah, mengajaknya jalan-jalan di tempat-tempat yang indah. Tuh, indah toh? Daripada Tuhan, kenapa aku, ya? Good, kita berikan tepuk tangan dulu. Baiklah sahabat-sahabat super, Pak Mario, kita akan istirahat sejenak dan akan melanjutkan setelah ini. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Gimana? Hati. Jadi yang membuat orang beli? Hati. Itu sebabnya kalau Anda jual makanan, Anda bilang apa? Ini enak. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Tema kita malam hari ini adalah memulai jadi orang kaya. Pak Mario, Yes. well tentu saja ada beberapa sudut pandang untuk orang memenuhi dirinya sendiri dan memanggil dirinya orang yang kaya. Menurut Bapak, bagaimana tentang pendapat itu? Yuk, terima kasih Mas Givari. Kita mulai dengan konsep ini ya. Kebutuhan dan keinginan. Lebih penting mana? Lebih penting kebutuhan. Kita cari uang untuk memenuhi kebutuhan. Kita kurang uang karena Keinginan. yang Anda dahulukan kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Merokok itu mendahulukan kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Kebutuhan. Butuh sakit. Keinginan. Manusia lebih dikendalikan oleh keinginan daripada kebutuhan. Tidur, kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Tapi kalau marah, nggak tidur-tidur. Itu chatting gitu, sedang jatuh cinta gitu. Gitu. Tuh, berarti kalau gitu manusia lebih membutuhkan, lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Jadi kalau mau kaya, itu kita memenuhi kebutuhan atau keinginan? Orang lain? Keinginan. Keinginan. Yuk kita lihat meme-nya ya. Nih. Hukum kekayaan nomor 6. Semakin besar jumlah orang yang menyukai yang kita lakukan, semakin besar potensi kekayaan kita. 2 orang menyukai yang saya lakukan, yang saya buat, 2 orang beli. 1000 orang suka, 1000 orang beli. 1 juta orang, 1 juta orang beli. Suka, itu emosional. Kebutuhan, itu dekat ke kepala, atau ke hati? Kepala. Butuh kok. Keinginan. Kepala atau hati? Hati. Suka di mana? Hati. Jadi yang membuat orang beli? Hati. Kalau mau kaya? Kuasai hati orang lain. Bukan pikirannya. Maka menjelaskan macam-macam tidak dibutuhkan orang. Itu sebabnya kalau Anda jual makanan, Anda bilang apa? Ini enak. Dan wajahnya kelihatan enak. Makanan kami sehat, steril, dipanaskan 115 derajat selama 14 menit dengan kandungan lemak 13%, protein 78%, dan dinamit 14%. Itu jualan pakai pikiran, tidak beli. Ingat, semua iklan rumah memberitahu rumah Anda jelek. Rumah yang kami bangun baik, rumahmu jelek. 400 meter persegi, 1 kali 400. Tuh, iya toh? So,
Tuh Pak, berarti suka. Maka kenapa kita jadi orang sombong, kasar, bicara sama orang lain, pangkat tinggi tidak memberikan izin kepada Anda untuk berlaku tidak sopan. Orang yang pangkatnya tinggi tidak sopan diganggu supaya turun atau memperbaiki diri. Karena banyak anak muda yang nanti meniru. Dikiranya perilaku sopan itu haknya orang pangkatnya tinggi. Semakin tinggi orang baik, semakin santun. Nah, good, berarti kalau gitu, suka mulai dari sekarang pasang wajah yang baik, sebut nama orang dengan sebaik-baiknya. Itu yang saya lakukan. Ibu Susi apa kabar? Kalau dibilang Endang, baru ganti nama. Tuh. Itu. Silakan Pak Mario, kita lanjutkan mendengarkan curahan hati dari Bapak. Silakan Pak. Saya ini kan keluarga kecil ya Pak. Saya punya keluarga kecil, punya anak 1. Saya juga punya usaha saya sendiri. Dan saya juga menopang kebutuhan keluarga besar Pak. Sampai di situ stop dulu. Berarti Anda merasa suksesnya keluarga kecil Anda dibebani oleh keluarga besar. Tidak Pak, saya tidak merasa terbebani. Tidak Karena merasa di terbebani. hati saya, maaf Pak, di ajaran agama saya juga, jika menolong orang tua, terutama orang tua, membantu orang tua, ini saya pasti digantikan dengan rezeki yang lebih banyak Pak. Tuh, terus tapi pertanyaan Anda tadi, Ya. apakah saya berfokus pada sukses keluarga kecil saya atau tetap membantu keluarga besar? Jadi mau dimulai sekarang langsung kita paksakan untuk biar cepat kaya atau nanti aja saya ambil jalan aja? Sambil jalan. Iya. Sambil jalannya untuk apa? Yang ngikutin alur aja Pak. Jadi Mengalir saja? Iya, mengalir saja. Doa itu harus diminta dengan sekuat-kuatnya keinginan, Pak. Kan banyak orang yang doanya gini, Tuhan kan sudah tahu doaku kemarin. Bulan lalu juga sama. Tahun lalu sama, jadi doaku untuk hari ini ya seperti kemarin. Seperti kemarin, amin. Sungguh-sungguhan nih orang ini, sungguh-sungguh. Tidak, doa itu sungguh-sungguh minta maksa. Kan ada yang bilang ini, Allahumma paksain, gitu kan? Ada yang bilang maksa kepada Tuhan. Ya kalau Anda serius bahwa doa itu penting bagi ibunda, kenapa nggak maksa? Terus bilang ini, Tuhan nggak suka dipaksa. Siapa bilang? Tuhanku, Anda itu berdoa berapa kali sehari, apa itu nggak maksa? Huh? Iya. Dia bilang, warzukni, itu apa itu? Rezeki. Berapa kali sehari? 5 kali, 17. Maksa nggak itu? Maksa. Coba Pak, gini, Pak Mario minta uang gitu. Pak Mario minta uang. Coba bilang 17 kali, kalau nggak saya sebel. Jadi Tuhan itu sudah menunjukkan kepada kita, paksalah aku. Tuhan itu paksalah. Kalau kamu tidak minta, kamu tidak diperhatikan loh. Minta, gitu. Dia bilang gini, tetapi kalau minta saja tidak berupaya, betul. Maka berupayalah. Nah sekarang, Bapak apa yang mintanya? Apa doanya kepada Tuhan dulu? Doanya Pak, Ya, diberikan kemakmuran untuk keluarga saya. makmur. Yang menjadikan Anda disebut makmur apa? Semuanya cukup. Cukup. Yang menjadikan Anda cukup apa? Ya mau beli mobil cukup, mau beli rumah cukup, mau jalan-jalan. Semua cukup. Ini loh, sekarang saya mau buktikan mengapa ini bentuk doa yang salah arah. Doanya ke siapa? Ke Tuhan. Tapi salah arah, Pak. Sekarang, gemuk sama makan. Mana yang sebab, mana yang akibat? Sebabnya apa? Makan. Akibatnya gemuk. Nah, kalau gitu, Anda berdoanya minta tidak gemuk atau minta tidak makan? Harusnya apa doanya? Tuhan,
kurangilah nafsu makanku. Jangan kau buat aku makan, ambil makanan banyak di prasmanan, lalu bilang, sayang nanti mubazir kalau nggak dihabisin. Ini modus ibu-ibu gemuk. Ya, sayang gitu. Ada yang bilang gini, Pak Mario, saya itu makannya sedikit loh Pak, cuman makanan semakanan kucing, tapi kok gemuk. Iya, kucing sekampung. Pak, Bapak itu doanya minta gemuk kan? Minta akibat. Makmur itu apa? Akibat atau sebab? Akibat. Itu kesalahan banyak orang beriman, doanya minta akibat. Gak apa-apa, mintalah akibat. Seperti minta di surga, itu kan akibat. Nah, doa untuk sebabnya apa? Tuhanku, jadikanlah orang mudah membeli dariku. Coba itu. Dari Golden Ways aku mengerti orang membeli bukan karena kebutuhan tapi karena keinginan. Maka pandaikanlah aku membangun keinginan dalam produkku, dalam brosurku, dalam penamaan, pilihan warna, display lampu di tokoku, seragamnya karyawanku. Sehingga orang yang melihat bisnisku tertarik. Loh doanya, nggak kayanya yang dia minta loh Pak. Ya, prosesnya. Jadi kalau gitu lebih penting berdoa bagi sebab. Karena orang yang berdoa bagi sebab menunjukkan dia berilmu. Kalau hanya akibat yang diminta, kadang-kadang kita bingung itu keinginan atau nafsu. Itu. Kesimpulannya Pak Jonathan. Silakan Pak. Kesimpulan setelah dapat pencerahan dari Pak Mario, selama ini saya memfokuskan diri pada hal kekurangan saya, bukan pada kelebihan yang saya miliki. Jadi, balik tangan, artinya lihatlah sudut pandang yang beda, Anda punya kelebihan-kelebihan, dan mintalah untuk yang lebih baik lagi. Lebih damai nggak rasanya sekarang? Amin. Itu Pak, saya melihat jiwa yang baik lebih damai. Karena banyak jiwa yang baik tidak damai, karena salah mengerti tentang haknya. Minta yang baik-baik. Good. Anda kesimpulannya? Harus merubah doa yang pasti, Pak. Apa doanya yang baru? Diberi kemudahan dalam setiap pekerjaan saya. Diberi kelancaran usaha saya. Ya, diberi umur panjang pastinya, Pak. Amin, Pak. Amin. Ya. Dan itu doa semua orang yang mengerti tentang kesederhanaan. Ada satu lagi loh yang saya belum sampaikan. Bahwa Tuhan itu juga punya kebiasaan melebihkan pendapatan tanpa kita ketahui. Anda kan lupa berapa jumlah. Contohnya ya, Anda lihat rekening Anda di bank, tulisannya di situ 14 juta. Tidak. Terus waktu Anda pulang itu disetip sama malaikat jadi 24 juta. Ingat nggak? Nggak ingat. Karena bersama disetipnya itu di memori Anda dipasang angka 24. Yang ngerti USB dan UPS itu bukan cuma anggota DPR loh. Oke? Malaikat itu menguasai teknik digital juga. Jadi jangan anggap bahwa rezeki itu hanya yang kita terima. Yang tahu-tahu ada dalam rekening kita. Mau saya tunjukkan satu lagi. Harga tanah Anda naik. Tuh, ada selembar perangko yang selama ini Anda sepelekan nempel di sebelah amplop di laci yang nggak tahu berapa, itu nilainya naik. Dan Tuhan hanya tinggal bukakan keajaiban ketemu dengan kolektor yang sangat menghargai perangko itu. So, jangan sepelekan kemampuan Tuhan untuk tiba-tiba mengkayakan kita. Jadi yang penting, fokuslah pada menjadi sebab bagi kebahagiaan sesama. Itu sebabnya. Lalu Anda nanti akan dibahagiakan. Tidak ada orang yang ngurusi orang lain yang kebahagiaannya tidak diurus Tuhan. Itu. Silakan kembali ke tempat, Pak. Kita ucapkan terima kasih dan tepuk tangan sekali lagi untuk para sahabat-sahabat super kita.
Dan untuk Anda yang ada di rumah, tetap bersama kami. Kita akan berujungan pada kesimpulan, tetap di Mario Teguh, Golden Ways. Orang yang kaya dulu sebelum pantas disebut orang kaya baru. Juga menjadi OCM, orang cepat miskin. Anda masih menyaksikan Mario Teguh, Golden Ways. Pak Mario, Yes. sayang sekali kita sudah harus berada pada kesimpulan dan bisa dikatakan ini adalah hukum kekayaan yang terakhir. The last one but not the least. Silakan Pak. Super, Mas Kifari. Ini bola di bawah dan bola yang sedang melayang, bola tenis. Mana yang lebih sulit dipukul? Di bawah. Bola yang bergerak itu bisa ditangani oleh orang sibuk bergerak dan mukul. Bola diam itu mengharuskan orang berpikir. Kesana kemari teknik. Golf itu juga olahraga otak, berarti kontrol. Orang berisik lebih gampang ditangani. Coba you hadapi orang diam deh. Kita bicara terus dia diam gitu. Oh ya? Itu paling repot itu. Jadi kalau gitu anjurannya apa? Mulai besok hari Senin. Lebih diam. Lebih anggunlah. Ingatlah yang memuliakan Anda itu Tuhan, bukan pola tingkah kita. Tersenyumlah, bahkan apabila dihina, Tuhanku sedang mengujiku. Coba. Lebih sulit menghadapi bola diam daripada bola bergerak. Demikian juga kita lebih berhati-hati di hadapan orang yang diam. Ya, hanya kadang-kadang kita tidak tahu apakah dia diam karena bijak atau karena nggak tahu apa-apa. Tapi kan Anda terpelajar, jadi diam. Nah, ini meme-nya, kita lihat. Nanti ditampilkannya nanti ya. Kepantasan. Hukum kekayaan nomor 7. Tidak ada apapun yang bisa terjadi tanpa izin Tuhan. Yang itu firman. Bagian itu firman. Di semua agama ada. Oke? Berikutnya. Maka kunci pembuka pintu kekayaan adalah kepantasan untuk menerima izin Tuhan. Nah sekarang penerjemahannya. Kalimatnya ini penting sekali ya. Kepantasan selalu mendahului keberhasilan. Kepantasan untuk kaya selalu ada dulu sebelum kaya. Orang yang kaya dulu sebelum pantas disebut orang kaya baru. Dan dia juga disebut, kalau kan OKB ya, juga menjadi OCM, orang cepat miskin. Tapi orang yang pantas kaya sebelum kaya, kalau kaya awet. Berarti ada orang yang pantas sehat untuk sehat. Berarti izin Tuhan itu yang mengkayakan kita. Berarti tugas kita adalah menjadi pantas diizinkan. Yuk kita rincikan pelan-pelan supaya pantas diizinkan. Minta kepada Tuhan teratur, mau pelan-pelan, mau keras-keras, mau satu-satu atau mau sering. Menyebut nama Tuhan dalam hitungan yang jarang atau sering banyak. Yang mana yang lebih baik? Sering dan banyak. Saya punya kebiasaan setiap kali naik pesawat atau naik mobil atau apapun kalau lihat kubah masjid, saya harus sebut Allahu Akbar atau Subhanallah 3 kali. Jadi kalau naik pesawat itu nggak putus-putus kan? Tuh, mau pelan-pelan banyak, ringan banyak atau sedikit dalam, lakukan. Satu. Kedua, minta. Yang paling menyentuh hati Anda. Ibu, Anda ingin ibadah, ibu bantu, kirimkan ibu beribadah. Doa itu. Satu lagi apa? Melihat orang miskin, Tuhan mampukanlah aku membantu mereka. Minta. Hati Anda itu tempat diketuknya berita, pintu.
Tuhan mengirimkan malaikat mengetuk itu di hati Anda, bukan di pikirannya. Pikiran untuk menemukan caranya. So minta. Kedua, logiskan. Karena iman saja tidak cukup. Ilmu itu perlu. Kalau tidak, kita tidak dijanjikan derajat yang tinggi bagi yang berilmu. Jadi kalau begitu, kekayaan, pantas. Yang sekarang gajinya 1 juta, sedang pantas untuk berapa? Sedang pantas untuk 1 juta. Yang gajinya 100 juta, sedang pantas untuk berapa? 100 juta. 100 juta. Sekarang, rajin mana orang yang digaji 100 juta atau 1 juta? 1 juta. Belum tentu. Banyak orang digaji 50.000 sehari, rajinnya lebih besar daripada yang 100 juta. Sekarang saya ingatkan, untuk setiap orang yang di ruangan ini, Bapak manajer di restoran. Tahu ada berapa puluh juta orang ingin menjabat di jabatan beliau? Bapak juga manajer di restoran. Ada nggak anak muda yang lebih rajin dari Bapak, yang bersedia menggantikan Bapak? Ada, apalagi orang itu. Oke? Gitu? Ada, good. Sekarang saya tanya, ada nggak anak muda yang ingin bekerja di tempat Anda dan bersedia menerima separuh gaji Anda? Ada. Lalu kenapa kita tidak bersyukur? Mengapa kita tidak mengatakan, Tuhanku terima kasih atas pekerjaan ini, jadikanlah aku rahmat bagi pelangganku? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita pantaskan diri. Nasihat sederhana, paling pendek adalah apapun yang Anda inginkan, pantaskan. Itu. Terima kasih Pak Mario, dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat super yang telah hadir di studio dan tentu saja yang menonton di rumah. Bahwa kekayaan itu sudah jelas sekali bahwa anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tonton terus acara ini setiap hari Minggu pukul 19.30 di Metro TV. Follow Mario Teguh Golden Ways on Instagram dan Twitter. Dan klik www.facebook.marioteguh.asia. Inilah Mario Teguh Golden Ways. Setelah saya menyaksikan Mario Teguh Golden Ways, saya merasa lebih terinspirasi. Menjadikan saya sebagai pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang banyak. Mendapatkan inspirasi hidup, terus motivasi untuk menjalani hidup. lebih bersemangat dan lebih inovatif. Terima kasih Mario Teguh. Salam super. Salam super. Salam super. Salam super. Terima kasih Pak Mario Teguh. Salam super.